Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi kami mengenai alat pelindung diri sebagai tugas dari mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pesisir dan Kepulauan. Adapun pokok bahasan yang akan kami jelaskan, yang pertama, pengertian alat pelindung diri. Yang kedua, peraturan dasar alat pelindung diri. Dan yang ketiga, jenis-jenis alat pelindung diri. Berikut ini adalah pemaparan materi kami. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian alat pelindung diri atau APD. Alat pelindung diri atau APD adalah seperangkat alat keselamatan yang digunakan oleh pekerja untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuhnya dari kemungkinan adanya pemaparan potensi bahaya lingkungan kerja terhadap kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Secara teknis, alat pelindung diri tidaklah dapat melindungi tubuh secara sempurna terhadap paparan potensi bahaya. Namun, demikian alat pelindung diri akan dapat mengurangi tingkat keparahan dari suatu kemungkinan terjadinya kecelakaan atau penyakit akibat kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priscilia Martapasila dengan stambuk J1A1191123 akan memaparkan tentang pengertian APD atau alat pelindung diri menurut para ahli. Pertama, ada Occupational Safety and Health Administration yang mendefinisikan APD sebagai alat yang digunakan untuk melindungi pekerja dari luka atau penyakit yang diakibatkan oleh adanya kontak dengan bahaya di tempat kerja, baik yang bersifat kimia, biologis, radiasi, fisik, elektrik, mekanik, dan lainnya. Yang kedua ada Hardianto dan Yasierli yang mendefinisikan APD sebagai alat yang dipakai untuk meminimalkan pemaparan kecelakaan dan mencegah penyakit akibat kerja. Kemudian yang ketiga ada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 8/Permen/Romawi 7/2010 yang mendefinisikan APD sebagai suatu alat yang mempunyai kemampuan untuk melindungi seseorang yang fungsinya mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dari potensi bahaya di tempat kerja. Yang keempat, Budiono mendefinisikan APD sebagai seperangkat alat yang harus digunakan oleh tenaga kerja untuk melindungi tubuh terhadap kemungkinan adanya potensi bahaya atau kecelakaan kerja. Dan yang kelima, menurut Sumamur, alat pelindung diri atau APD adalah suatu alat yang dipakai untuk melindungi diri atau tubuh terhadap bahaya-bahaya kecelakaan kerja. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai peraturan dasar APD. Ada dua yang mengatur tentang APD. Yang pertama itu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja, dan yang kedua yaitu Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1/Men/1981 tentang kewajiban melaporkan penyakit akibat kerja. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Nah, adapun pasal-pasal yang mengatur mengenai APD yaitu Pasal 3 Ayat 1 Sub F menyebutkan bahwa dengan peraturan perundangan ditetapkan syarat-syarat keselamatan kerja untuk memberikan alat-alat pelindung diri pada pekerja. Dan yang kedua yaitu Pasal 9 Ayat 1 Sub C menyebutkan bahwa pengurus diwajibkan menunjukkan dan menjelaskan pada tiap tenaga kerja baru mengenai alat-alat pelindung diri bagi tenaga kerja yang bersangkutan. Dan yang ketiga yaitu Pasal 12 Sub B menyebutkan bahwa dengan peraturan perundangan diatur kewajiban dan atau hak tenaga kerja untuk memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan. Selanjutnya yaitu yang terakhir Pasal 14 Sub C menyebutkan bahwa pengurus diwajibkan menyediakan secara cuma-cuma semua alat pelindung diri yang diwajibkan pada tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya dan menyediakan bagi setiap orang lain
yang memasuki tempat kerja tersebut disertai dengan petunjuk-petunjuk yang diperlukan menurut petunjuk pegawai pengawas atau ahli-ahli keselamatan kerja. Dan yang kedua yaitu pasal yang mengatur pada Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 1/Men/1981 tentang kewajiban melaporkan penyakit akibat kerja. Yang pertama yaitu pada pasal 4 ayat 3 menyebutkan bahwa pengurus wajib menyediakan secara cuma-cuma semua alat perlindungan diri yang diwajibkan penggunaannya oleh tenaga kerja yang berada di bawah pimpinannya untuk pencegahan penyakit akibat kerja. Dan yang kedua yaitu pasal 5 ayat 2 menyebutkan bahwa tenaga kerja harus memakai alat-alat pelindung diri yang diwajibkan untuk pencegahan penyakit akibat kerja. Jenis-jenis alat pelindung diri. Ada beberapa alat pelindung diri yang dapat dijelaskan sebagai berikut. Baju pelindung atau disebut body protection. Baju pelindung digunakan untuk melindungi seluruh atau sebagian tubuh dari percikan api, suhu panas atau dingin, cairan bahan kimia, dan lain-lain. Ada dua jenis baju pelindung yang dapat dijelaskan, antara lain pakaian kerja. Pakaian kerja adalah alat yang digunakan oleh seorang pekerja untuk melindungi dirinya dari berbagai macam bahaya di tempat kerja. Untuk kebijakan mengenai pakaian kerja sendiri memang berbeda-beda. Umumnya bergantung dengan bidang kerja, industri perusahaan, maupun profesi seorang pekerja. Yang kedua adalah apron. Apron merupakan kata dari bahasa Inggris yang berarti celemek. Apron juga dapat diartikan sebagai celemek, yaitu kain kecil penutup baju pada dada anak kecil sebagai alat untuk menjaga kebersihan dirinya. Arti lain dari apron yaitu kain penutup baju dari dada atau pinggang sampai ke lutut sebagai alat untuk menjaga diri dari berbagai macam bahaya seperti percikan dan lain-lain. Alat pelindung kepala atau headwear. Alat pelindung kepala ini digunakan untuk mencegah dan melindungi rambut terjerat oleh mesin yang berputar dan untuk melindungi kepala dari bahaya terbentur benda tajam atau keras, bahaya kejatuhan benda atau terpukul benda yang melayang, melindungi jatuhnya mikroorganisme, percikan bahan kimia korosif, panas sinar matahari, dan lain-lain. Adapun jenis alat pelindung kepala antara lain, yang pertama, topi pelindung atau safety helmets, yang kedua, tutup kepala, dan yang ketiga, topi atau tudung. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis APD pada bagian alat pelindung pernafasan atau respirator protection. Alat pelindung pernafasan digunakan untuk melindungi pernafasan dari risiko paparan gas, uap, debu, atau udara, terkontaminasi atau beracun, korosi atau yang bersifat rangsangan. Sebelum melakukan pemilihan terhadap suatu alat pelindung pernafasan yang tepat, maka perlu mengetahui informasi tentang potensi bahaya atau kadar kontaminan yang ada di lingkungan kerja. Jenis alat pelindung pernafasan antara lain yaitu 1 masker dan 2 respirator. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan materi mengenai alat pelindung mata. Alat pelindung mata adalah alat yang digunakan untuk melindungi mata dari percikan bahan kimia korosif, debu, dan partikel-partikel kecil yang melayang di udara, gas atau uap yang dapat menyebabkan iritasi mata, radiasi gelombang elektromagnetik, panas radiasi sinar matahari, pukulan, atau benturan benda-benda keras. Ribuan orang
mengalami kebutaan dari aktivitas pekerjaan yang mereka lakukan. Padahal sebenarnya hal ini dapat dicegah dengan menggunakan alat pelindung mata atau yang biasa disebut dengan kacamata safety. Alat pelindung ini berfungsi untuk melindungi mata pekerja dari masuknya debu atau partikel-partikel yang dapat menyebabkan iritasi mata atau risiko-risiko yang dapat terjadi pada mata pekerja saat melakukan aktivitas pekerjaannya. Kejadian potensial pada mata adalah masuknya debu, bubuk, dan asap ke dalam mata. Hal ini umumnya disebabkan akibat pekerjaan operasional seperti gerinda, pemahatan, pengamplasan, dan penyemprotan di tempat kerja. Ada dua contoh jenis alat pelindung mata yang dapat digunakan pekerja saat melakukan pekerjaannya. Yang pertama, spectacles goggles, dan yang kedua adalah goggles. Pertama, saya akan menjelaskan mengenai spectacles goggles. Alat ini dimaksudkan untuk melindungi mata pemakainya dari bahaya seperti fragmen terbang, benda, serta partikel-partikel kecil yang dapat masuk ke dalam mata. Pekerja diwajibkan menggunakan kacamata keselamatan mata dengan perisai sisi ketika ada bahaya dari benda terbang. Safety spectacles atau spectacles goggles dengan perisai sisi digunakan sebagai perlindungan utama untuk melindungi mata dari bahaya panas serta melindungi dan memadai mata serta wajah dari paparan suhu tinggi di tempat kerja. Yang kedua, saya akan menjelaskan mengenai goggles. Alat ini memiliki jenis pelindung yang mengelilingi area mata dan memungkinkan melindungi mata dari asap, uap, cairan, serta kabut. Kacamata sesuai dengan wajah yang mengelilingi mata dan membentuk segel pelindung di sekitar mata. Hal ini dilakukan untuk mencegah objek masuk di bawah ataupun di sekitar kacamata yang akan memasuki mata pekerja. Safety goggles ini membentuk segel pelindung di sekitar mata dan mencegah benda atau cairan masuk di bawah ataupun di sekitar mata. Hal ini terutama penting ketika bekerja dengan atau di sekitar logam cair yang mungkin memiliki percikan yang dapat masuk ke dalam mata seorang pekerja. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang alat pelindung tangan atau hand protection. Alat pelindung tangan ini digunakan untuk melindungi tangan dan bagian lainnya dari benda tajam seperti pisau, paku, dan lain sebagainya, bahan kimia, benda panas dan dingin, kontak dengan arus listrik. Adapun jenis alat pelindung tangan itu sendiri antara lain. Yang pertama, sarung tangan bersih. Sarung tangan bersih ini biasa dipakai agar melindungi kita dari keterpaparan sinar matahari. Yang kedua, sarung tangan rumah tangga atau gloves yang biasanya digunakan oleh ibu-ibu rumah tangga saat memasak untuk menghindari panas saat mengangkat panci. Yang ketiga, sarung tangan steril, di mana sarung tangan ini digunakan atau dipakai oleh tenaga kesehatan saat melakukan pembedahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iin Astika Asman, Stambuk J1A119129, akan melanjutkan materi mengenai jenis-jenis APD bagian alat pelindung kaki atau feet protection.
Alat pelindung kaki digunakan untuk melindungi kaki dari bagian lainnya dari benda-benda keras, benda tajam, logam atau kaca, larutan kimia, benda panas, kontak dengan arus listrik. Adapun jenis alat pelindung kaki lainnya seperti sepatu steril, sepatu kulit, dan sepatu boot. Pelindung telinga atau ear protection. Alat pelindung jenis ini digunakan untuk mengurangi intensitas suara yang masuk ke dalam telinga. Terdapat dua jenis alat pelindung telinga. Yang pertama ada sumbat telinga atau earplug. Sumbat telinga dapat terbuat dari kapas, plastik, karet alami, dan bahan sintetis. Untuk sumbat telinga yang terbuat dari kapas dan spons hanya dapat digunakan untuk sekali pakai, sedangkan yang terbuat dari bahan karet dan plastik yang dicetak dapat digunakan berulang kali. Alat ini dapat mengurangi suara sampai 20 desibel. Yang kedua ada tutup telinga atau earmuff. Alat pelindung jenis ini terdiri dari dua buah tutup telinga dan sebuah headband. Isi dari tutup telinga dapat berupa cairan atau busa yang berfungsi untuk menyerap suara frekuensi tinggi. Pada pemakaian untuk waktu yang cukup lama, efektivitas earmuff dapat menurun karena bantalannya menjadi mengeras dan mengerut sebagai akibat reaksi dari bantalan dengan minyak dan keringat pada permukaan kulit. Alat ini dapat mengurangi intensitas suara sampai 30 desibel dan juga dapat melindungi bagian luar telinga dari benturan benda keras atau percikan bahan kimia. Itulah pemaparan materi kami mengenai alat pelindung diri sebagai tugas mata kuliah Kesehatan dan Keselamatan Kerja Pesisir dan Kepulauan. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan menambah wawasan setiap kita mengenai alat pelindung diri. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.